limbah itu adalah sesuatu yang dihasilkan. Semua itu pasti punya ada limbah. Mungkin yang ditanyakan pihak pemerintah itu atau yang sekarang lagi ngetren itu apakah mereka punya IPAL pengolah limbah. Ada beberapa hotel yang sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah, tapi kebanyakan itu masih belum punya. Karena saya lihat berdirinya hotel selain hotel-hotel gede ya di Pangandaran yang muncul beberapa tahun terakhir ini pasti sudah memenuhi untuk hal itu. Tapi kita lihat kronologis wisata Pangandaran khususnya hotel, homestay, pondok wisata ataupun pod capsule itu dulunya karena di Pangandaran ini kan penduduk asli ya, penduduk asli yang punya rumah di dalam di tempat pariwisata, kemudian mereka pariwisata kunjungannya meningkat, tiba-tiba si rumah itu dirubah menjadi kamar-kamar, kemudian jadi homestay gitu kan. Yang dulunya jadi manajemennya saya kira Pangandaran ini masih banyak yang manajemen rumahan, yang nungguinnya ya yang dulu punya rumah, bapaknya, anaknya ya kan, atau mungkin sekarang sudah generasi keberapa. Itu sangat sulit untuk memberi pengarahan ataupun misalkan harus begini menurut aturan, tapi saya kira ini bisa dilaksanakan. Pertama mungkin dengan adanya IPAL komunal misalkan, yang mungkin harus ada will dari pemerintah daerah untuk membangun IPAL komunal ini. Kemudian yang mengalir ke saluran-saluran yang dulu ada waktu Pangandaran ini belum berkembang seperti sekarang, itu kan banyak saluran-saluran air yang memang dulu besar ya, sekarang hampir menyempit dah, bisa dibilang hampir tidak ada. Jadi mungkin si pembuangan dari perumahan penduduk atau hotel-hotel kecil ataupun hotel besar pun yang pengolahan IPAL-nya belum maksimal, ya tetap ke saluran itu. Nah mungkin di titik akhirnya kalau kami dari organisasi ya, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran sudah menghimbau kepada mereka untuk melaksanakan sesuai aturan tentang pengolahan instalasi pengolahan limbah. Nah, mungkin di sini perlu juga karena tradisi kita itu harus tegas lah. Saya berharap dari kita bersama-sama nanti kami siap bantu untuk pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk membuat sebuah aturan yang tegas ya, sebuah aturan yang tegas bahwa ini harus dilaksanakan dan harus ada sanksinya ya. Kalau aturan diterapkan tanpa sanksi, saya kira bukan ini ya, biasanya jarang untuk diperhatikan karena tidak ada sanksi. Nah kemudian bahwa limbah itu tidak hanya dari hotel saja sebenarnya, dari perumahan ya kan. Kemudian orang-orang pedagang yang ada di sekitarnya juga ya pasti buang limbah ke situ. Ya saya kira perlu dicek juga dari mana sih limbah itu sebenarnya datang. Kemudian permasalahan yang paling krusial kalau menurut saya adalah ketika hujan turun sebentar saja di Pangandaran. Air limpah hujan itu cepat sekali ya naik. Ada beberapa genangan yang sangat cepat terjadi, contoh di perempatan ya, Alfamaret ya, dulu perempatan Ajo lah terkenal ya, perempatan Ajo hujan sebentar aja sedetis langsung gitu. Di Jalan Pramuka, kemudian di Jalan Kidang Pananjung dan beberapa tempat. Nah saya melihat bahwa ada satu hal yang salah di sini, yaitu adalah drainase. Drainase air hujan sendiri saya kira ini menjadi permasalahan di tempat wisata ini. Secara logika bahwa tempat pariwisata kita ini dikelilingi laut kan, di depan crossingnya juga sungai besar. Laut dan sungai itu adalah notabene adalah titik terendah di mana air harus mengalir. Tapi kenapa di tengah yang hanya luasannya tidak seberapa itu bisa terjadi limpah air hujan yang sangat tinggi. Nah ini adalah yang perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya yang saya lihat drainase ini sudah baik, sudah ada sebenarnya. Dan saya lihat juga sudah berbanding lurus dengan jalan. Di Jalan Kidang Pananjung sepanjang itu ada drainase.
Ada crossing ke depan Pantai Indah juga ada, di Pasar Ikan juga ada, di depan Tanjung Sari juga ada. Saya tahu titik-titiknya kemana nih air hujan itu harus mengalir. Tapi yang terjadi sekarang adalah si drainase itu tidak berjalan. Endapan lumpur itu sampai di atas. Jadi saya kira tidak harus membuat drainase baru. Jadi harus dilaksanakan adalah normalisasi saluran. Nah, kemudian karena marwah air itu akan mencari tempat yang rendah, otomatis harus jelas di mana titik buang terendah yang terkoneksi dengan seluruh drainase yang ada di Kabupaten Pangandaran. Misalkan di Jalan Pramuka itu kan ke panggung terbuka dulu buangannya, dari Jalan Pramuka nyambung ke depan perempatan apa itu namanya, hotel apa ya, yang punya Pak Hamdi itu hotel apa sih, lupa lah, dekat kantor pos lah. Nah itu kan ada crossing juga ke belakang Pasar Ikan. Nah itu ada drainasenya di bawah, di pinggir. Di depan Pantai Indah juga ada, baru bahkan itu, tapi semuanya tidak jalan dengan baik. Di depan Laut Biru contoh, nah itu drainasenya kan ada di seberangnya, nah tapi tidak nge-cross ke sana. Jadi begitu hujan di situ airnya nggak masuk, bahkan air limbah pun menggenang di sana gitu. Jadi yang saya kira kita harus membuat sebuah blueprint kemana sih drainase ini akan lari ke titik terendahnya, kan begitu. Saya kira itu hanya nggak tahu teknisnya yang salah gitu ya. Misalkan jalan itu kan tidak rata ya. Nah harusnya si alur jalan terendah itu di mana? Di situ mungkin harusnya dibuat crossing untuk ini. Sebelum pembangunan taman itu dibuat, air kan lancar-lancar saja. Nah karena memang salurannya jelas. Nah kemudian waktu bikin taman di Pantai Barat pun sama. Nah, yang dulunya tidak menggenang, airnya sekarang jadi menggenang. Kenapa? Saya kira teknis pembuatan salurannya itu ya harus dievaluasi. Nah, jadi mungkin harus dievaluasi pembuatan salurannya. Saya kira pembuangan dari jalan ke drainasenya itu kurang. Hanya dengan paralon 3 sampai 4 ting kalau nggak salah ya, untuk menampung air sebanyak itu ya. Nah, kemudian posisi elevasi drainase dengan jalan pun harus dilihat. Kemudian kalau waktu misalkan angin barat nih, musim barat, si pasir itu kan masuk. Pernah nggak dinormalisasi? Kan belum pernah saya lihat ada normalisasi saluran di Pantai Barat, Pantai Timur, dan di dalam di dalam objek wisata yang memang notabene kita butuh itu gitu. Nah, kalau sudah dinormalisasi, kemudian kita bisa ngecek juga limbah yang masuk itu memang dari hotel atau memang non hotel gitu. Di mana ya paralonnya yang masuk ke saluran itu, apakah memang dari rumah atau memang dari hotel. Nah, kalau memang dari hotel kemudian diterima, tutup aja, nggak masalah, biar mereka bisa berpikir kan gini, boleh membuang saluran air limbah itu ke saluran, tapi setelah diolah. Jadi yang masuk ke saluran itu sudah berbentuk air lingkungan, ya, sudah tidak lagi merupakan sebuah limbah yang mengandung bau, warna, nah kan gitu. Nah, fungsinya IPAL ini adalah untuk mengolah si air limbah tersebut menjadi air lingkungan.